Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran Fisika. Dalam pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang modul kemagnetan dan elektromagnetik untuk kelas 9. Medan magnet pada migrasi atau perpindahan hewan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya berupa jenis makanan dan habitat atau tempat tinggalnya dikenal dengan istilah adaptasi. Salah satu penyebab punahnya atau musnahnya makhluk hidup di bumi adalah ketidakmampuannya mengadakan adaptasi. Dalam tubuh hewan terdapat sebuah medan magnet secara alamiah yang menjadikan makhluk hidup tertentu dapat mendeteksi adanya medan magnet di bumi. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah biomagnetik. Makhluk hidup yang memiliki biomagnetik dalam tubuhnya seperti ikan salmon, lobster duri, penyu, bakteri, burung elang, burung layang-layang, burung merpati pos, kelelawar, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Salah satu jenis bakteri yang dapat memanfaatkan medan magnet untuk melakukan navigasi dan bermigrasi adalah magnetotaktik bakteria. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Selanjutnya, magnet dan kehidupan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup dan tinggal di suatu daerah di Turki yang dikenal sebagai Magnesia menemukan suatu benda aneh yang dapat menarik benda lain yang mengandung besi dan dinamakan magnetit. Dalam perkembangannya, seiring dengan ditemukannya berbagai manfaat magnet, orang dapat membuat magnet dari besi, baja, atau campuran beberapa logam dengan caranya. Bentuk magnet yang dihasilkan berupa magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet tapal kuda atau magnet ladam. Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya-gaya magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh arah garis gaya magnet, yaitu dari kutub utara magnet ke kutub selatan magnet. Pola garis gaya magnet yang terbentuk memiliki keterkaitan sebagai berikut. Garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet didefinisikan keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Medan magnet kuat ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet yang rapat, dan medan magnet lemah ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet yang renggang. Bumi mempunyai sifat magnet dengan kutub utara bumi merupakan kutub selatan magnet, dan kutub selatan bumi merupakan kutub utara magnet. Karena bentuk bumi bulat, sehingga sumbu bumi dapat dianggap sebagai magnet batang yang besar. Sudut deklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh kutub utara magnet jarum oleh kutub utara jarum kompas dengan arah horizontal atau barat ke timur. Untuk mengukur besarnya sudut inklinasi digunakan alat ukur yang disebut lingkaran inklinasi. Sebuah magnet memiliki sifat kemagnetan disebabkan karena dalam magnet tersebut terdapat magnet-magnet kecil yang tersusun secara teratur yang disebut magnetik atau magnet elementer. Sebuah magnet memiliki sifat kemagnetan disebabkan karena dalam magnet tersebut terdapat magnet-magnet kecil yang tersusun secara teratur yang disebut magnetit atau magnet elementer. Medan magnet dapat pula ditimbulkan oleh kawat penghantar yang berarus listrik dan disebut medan listrik.
Medan magnet dan medan listrik sama-sama menyebabkan daya tarik atau daya tolak tergantung pada besar dan jenis magnet dan besar arus listrik yang digunakan. Gaya Lorentz adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang bekerja pada kawat yang berarus listrik. Hubungan antara gaya Lorentz, arah arus listrik, dan medan magnet dinyatakan dengan aturan atau kaidah tangan kanan. 3 hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz, yaitu 1. Kekuatan medan magnet yang dengan simbolnya B, 2. Besar arus listrik yang mengalir, simbolnya I kecil, 3. Panjang kawat penghantar atau L. Arus listrik yang dihasilkan oleh adanya perubahan medan magnet disebut arus induksi atau arus imbas. Sedangkan proses terjadinya arus listrik akibat adanya perubahan medan magnet, inilah yang dikenal dengan induksi elektromagnetik. Ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, jarum galvanometer akan bergerak bolak-balik dan menghasilkan GGL bolak-balik, sehingga menghasilkan arus induksi bolak-balik yang disebut arus listrik bolak-balik atau alternating current atau arus AC. Sedang arus listrik yang dihasilkan dari gerak magnet keluar atau masuk kumparan saja disebut arus listrik searah atau direct current atau arus DC. Besar kecilnya GGL induksi atau arus listrik induksi tergantung pada A. Jumlah lilitan kumparan atau solenoida, atau makin banyak jumlah lilitan pada kumparan, makin besar pula arus induksi yang dihasilkan. B. Makin cepatnya gerak magnet keluar masuk kumparan. C. Kekuatan magnet yang digunakan. Pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum Faraday. Perubahan banyaknya garis gaya yang masuk dalam kumparan menyebabkan timbulnya GGL induksi dapat dilakukan dengan cara A. Menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, B. Menggerakkan kumparan keluar masuk magnet, C. Memutar magnet di dekat ujung kumparan, D. Mengubah arus listrik yang mengalir pada kumparan primer pada saat memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada A. Dinamo atau generator listrik untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. B. Transformator atau trafo untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Berbagai produk teknologi yang memanfaatkan magnet diantaranya adalah galvanometer yang berfungsi untuk mengukur kuat arus yang lemah tetapi berperan sebagai komponen dasar untuk beberapa alat ukur listrik lainnya seperti ampermeter, voltmeter, ataupun ohmmeter dan multimeter. Motor listrik, relay, kereta maglev, video recorder, dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, buat semuanya itulah tadi penjelasan tentang kemagnetan dan elektromagnetik. Buat semuanya, kritik dan sarannya ditunggu. Semoga membantu untuk menjelaskan tentang modul kemagnetan dan elektromagnetik kelas 9. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya.